Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratna Dewi dari SMP 1 Sumber. Tetap menjaga kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Kali ini tujuan kita adalah mendeskripsikan konsep gaya, menyebutkan pasangan aksi reaksi, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis gaya dan massa dengan percepatan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan arah, berubah kecepatan, dan berubah bentuknya. Contoh gaya berubah arah adalah Shakil melakukan dorongan dan tarikan yang menyebabkan posisi pintu pagar berubah posisi atau berubah arah. Lihat pemain bola kedua yang memberikan gaya terhadap bola agar masuk ke gawang, maka bola berubah menjadi sangat cepat. Macam-macam gaya. Pada kali ini maka kita akan membahas 3 macam gaya saja ya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang menggunakan otot, seperti yang dilakukan Tirza saat bermain bulu tangkis atau Shakil bermain pagar. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi, di mana setiap benda jatuh selalu mengarah ke pusat bumi. Kan jika di bumi tidak ada gaya gravitasi, buah apel tidak akan jatuh ke bawah, tapi akan melayang seperti kertas yang melayang di pesawat di luar angkasa. Seperti tampak pada video ini ya. Maka jika tidak ada gaya gravitasi, semua akan kesulitan menangkap semua benda termasuk makan dan minum ya, karena melayang-layang. Ini adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Contohnya sepatu dengan jalan yang kita injak. Seperti Shakil yang dapat berlari mengejar kucing, jika tidak ada gaya gesek maka kita akan mengalami kesulitan untuk berjalan, seperti yang dialami dua anak perempuan dan ibunya. Maka mereka tidak dapat berjalan sebab jalanan licin tertutup oleh lapisan salju. Bayangkan betapa bahayanya jika tidak terdapat gaya gesek yang mengakibatkan mereka terpeleset dan sulit untuk berjalan. Berikutnya adalah tentang resultan gaya atau paduan gaya. Artinya ada lebih dari satu gaya yang bekerja. Soal yang pertama tentang resultan gaya adalah 4 orang yaitu A, B, C, dan D mendorong gerobak searah secara bersamaan dengan masing-masing gaya yang sama yaitu 30 Newton. Hitunglah resultan keempat gaya tersebut. Karena keempat orang tersebut melakukan gaya yang searah, maka resultan gayanya dari keempat orang tersebut ditambahkan, yaitu R sama dengan FA ditambah FB tambah FC tambah FD sama dengan 30 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 120 Newton ke arah kanan. Contoh resultan gaya yang kedua yaitu A dan B bermain tarik tambang. Masing-masing memiliki gaya sebesar 40 Newton dan 30 Newton. Berapakah resultan gaya kedua gaya tersebut? Orang yang tarik tambang mempunyai dua gaya yang berlawanan, maka resultan gaya kedua orang tersebut dikurangi, yaitu R sama dengan FA dikurangi FB sama dengan 40 dikurangi 30 sama dengan 10 Newton ke arah A. Yang terakhir adalah hukum Newton. Ada 3 macam hukum Newton yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton untuk memahami tentang gerak dan gravitasi. Hukum Newton 1 berbunyi bahwa benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak pada garis lurus dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 1 sering disebut dengan inersia atau kelembaman. Lembam artinya kecenderungan bertahan pada keadaan semula. Mari kita lihat hukum Newton 1 di kehidupan sehari-hari. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti mendadak. Tetapi tubuh kita akan bertahan agar tetap bergerak lurus ke depan. Akibatnya tubuh akan terdorong ke depan. Harus dicatat, hal ini dapat mencederai tubuh kita. Oleh karena itu, sebaiknya kalian berhati-hati dalam menjalankan kendaraan ya. Hukum 1 Newton inilah yang mengilhami ide terbuatnya safety belt atau sabuk pengaman dan airbag pada kendaraan.
Yang kedua dari hukum Newton adalah hukum 2 Newton. Yang 2 Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan F per M, di mana F adalah gaya, M sama dengan massa, dan A adalah percepatan. Mari kita buktikan hukum 2 Newton pada video berikut. Mobil merah memiliki gaya 100 Newton. Menarik massa 100 kg akan memiliki percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ketika gaya ditambahkan dengan mengganti mobil hijau yang memiliki gaya 100 Newton, menarik massa 100 kg, percepatannya bertambah menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Ketika gaya ditambahkan lagi dengan mengganti mobil biru yang memiliki gaya 800 Newton, menarik massa 100 kg, percepatannya bertambah lagi menjadi 8 meter per sekon kuadrat. Perhitungan tersebut didapat dari A sama dengan F per M, seperti yang terlihat sebelah kanan. Kesimpulannya, semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Jadi gaya sebanding dengan percepatan. Untuk pembuktian kedua, di mana mobil yang sama atau gaya yang sama menarik benda dengan massa yang berbeda. Kita perhatikan ketika mobil 100 Newton menarik massa 200 kg, percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Ketika massa ditambah 400 kg, percepatannya menurun menjadi 0,25 meter per sekon kuadrat. Jika ditambahkan massa lagi menjadi 600 kg, maka percepatan mobil tersebut tambah menurun menjadi 0,16 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya, semakin besar massa semakin kecil percepatannya. Jadi, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang terakhir dari hukum Newton adalah hukum 3 Newton, yang berbunyi jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A. Gaya tersebut besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat ditulis F aksi sama dengan F reaksi. Dari contoh hukum 3 Newton adalah ketika baby beraksi mendorong cermin, cermin bereaksi mendorong baby sehingga baby terjatuh. Contoh berikut adalah pada saat kaki beraksi menendang bola, bola bereaksi memberi dorongan pada kaki hingga terasa agak sakit pada kaki ya. Percepatan hukum Newton ketiga adalah pada saat peluncuran roket. Roket mendorong udara dan udara mendorong roket hingga roket dapat meluncur keluar angkasa. Dan semoga dapat dimengerti. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.